sekitar tahun 1994 saya mulai ikut pendidikan di Pusat Pelatihan Penginjil Sekolah Alkitab Batu Gereja Pantekosta Indonesia di Malang. Lalu kemudian saya ditempatkan di Cilengsi untuk praktek di GPD Pasar Lama, ditemani oleh saudara Jemi Oping yang sudah lebih dulu jadi pengerja di situ, diantarkan ke Pangkalan 12 dan bertemu dengan beberapa anak Tuhan di sana dari Sumatera, dan sepakat minggu depannya yaitu tanggal 18 Juni kita mulai persekutuan, pindah ke Giri Alam Sentosa di kantor lama pemasaran perumahan itu, ketika perumahan itu masih bernama Bukit Hermon. Ini adalah rumah tempat kami dengan saudara Paris dan beberapa orang lagi ngontrak bersama-sama tinggal di sini, sekaligus berkegiatan ibadah rutin di rumah ini. Para pemuda begitu antusias dalam beribadah dengan semangat juang yang tinggi. Kami bisa juga melaksanakan youth camp. Camp pertama di bumi Perkemahan Cibubur di akhir dan awal tahun. Ada Pak Ngolu, ada kakak beradik juga ini, Kak Lena dan adiknya, Mbak Nini dan adiknya, Kak Meli dan adiknya, banyak di sini Kak ada adik-adiknya. Jadi satu keluarga dimenangkan. Nah, ini retreat pertama GPD Solidio, ya, retreat pertama kita nginap di puncak. Kita sewa bus waktu itu, dan ini kita berhenti di waktu pulang di puncak pas. Ya, di situ kita foto bersama. Kak Lena, ada Meli, ada semuanya kita. Mbak Nini, ya, Kak Nene, sekarang udah berumah tangga. Ada Kak Rita udah berumah tangga. Ada Bu Maria dan Pak Narto. Mario semangat banget melayani. Dan ini adalah gambar Natal, ya, karena kita belum mempunyai tempat waktu itu, jadi kita sewa tempat di Gereja Pasar Lama. Dan ini adalah Natal yang paling berkesan, ya, karena di situ banyak komentar yang positif, ya, ada drama, ada tarian, ya, tamborin. Ini adalah Natal yang banyak memberkati banyak orang di tahun 2000, ya, Natal Solidio. Ini kita waktu masih ada di Ruko, ya, kita pertama gereja di Ruko. Ada Pak Gembala, Pak Gatot, di sini almarhum, ya, Pak Gatot sudah dipanggil Tuhan. Ada Kak Rita, ada Kak Anes, ya, ini teman-teman lama. Dan ini adalah, ya, orang-orang yang mendukung di dalam mulai pelayanan di Ruko waktu itu. Sebelum masuk di Gereja Babakan, pemuda Solidio sudah aktif di Mall Cilengsi yang pada saat itu masih hanya ruko. Kemudian setelah ada resolusi, salah seorang jemaat melalui Ibu Wahyudi mendirikan bangunan yang darurat, yaitu di Babakan dengan bentuk seperti ini. Dari bentuk yang sepertinya kecil dan sangat sempit, tetapi sudah mulai penuh dengan jemaat. Sehingga setiap Natal kita terpaksa harus menyewa tenda untuk menampung jemaat-jemaat yang hadir dalam ibadah penting seperti Natal dan Paskah. Ya, ini doa semalaman kita sudah ada di gereja. Mbak Nini, ya, ada Pak Edo, Ada Pak Yanto, ada Bang Paris, ada Kak Ani yang paling cantik, ada Kak Dewi, ada Kak Rita. Di sini ada berdampingan Bang Paris dan Kak Rita.
sekarang Kak Rita dan Nika. Ada Kak Eka dan Kak Dewi. Di sini juga ada Pak Artono, tapi Pak Artono sudah ada juga. Ada Bro Amir kayaknya di sini. Bro Amir sekarang sudah melayani Kalimantan. Inilah yang terjalin di Solidio, kebersamaan. Nah, ini adalah gambar pentabisan pelayanan ya tahun 2003. Seperti biasa setiap tahun Solidio mengadakan pentabisan pelayan. Pemilihan pelayan itu lihat karakter kita, di mana kita hubungan kita sama Tuhan, hubungan sesama kita melayani. Kita bisa lihat bagaimana pemuda satu sama lain akrab, berjuang bersama-sama untuk pelayanan ini. Motori oleh Ibu almarhum Ibu Mujiati, kita bangunlah bangunan seperti pada gambar ini. Diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa warga di sini akan digusur apabila ada gereja di daerah sini. Dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa tidak akan membangun gereja dan tidak akan melaksanakan kegiatan ibadah Kristen di daerah ini. Tapi saya tidak mau menandatangani karena isi dari pernyataan itu saya tidak mau mendustai dan saya tidak mau menghalangi iman, menghalangi Tuhan bekerja. Dan karenanya kami sempat dipaksa, mereka datang ke rumah kami Cilengsi Hijau, teriak-teriak hendak bakar, bunuh. Terbengkalailah akhirnya pembangunan selama hampir kurang lebih 3 tahun. Lalu kami menghadap pihak desa bulan Desember tahun 2004 dan pihak desa mengatakan silakan dipakai tidak hanya untuk Natal tapi seterusnya untuk ibadah. Kemudian sejak itulah gereja lain mereka datang lalu membangun tempat ibadah mereka dan akhirnya seperti sekarang ini terus bertambah dan ramailah kampung kita ini baik warga maupun tempat ibadah Kristiani. Peletakan batu pertama Yesus Kristus, Puji Tuhan. Ini Ibu Gembala ini yang kayak tentara Jepang. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Ikut ambil bagian. Kuasa-Mu selalu ada dalam Nah ini kehidupan. ibu-ibu Oh terima kasih yang Tuhan. gagah perkasa ini. Nah, ini kita mau Natal. Jadi kita melaksanakan Natal dalam suasana gereja belum jadi. Bangunan kita ini tadinya semuanya konsep sederhana, tetapi akhirnya jadinya lux karena kita tahu kita membangun gereja ini dari kas 0 rupiah. Walaupun kita sudah gereja baru dengan lux segala macam, tapi pada waktu itu kita kalau beribadah panas. Padahal AC sudah seperti sekarang ini, sudah 6. Saya akhirnya bertindak sendiri bersama Tuhan tentunya, dan jadilah hadir stabilizer ini. Puji Tuhan, sejak itu gereja kita sudah dingin. Ini ruangan gereja kita, seperti saudara lihat sekarang, begitu indah dan luar biasanya pertolongan Tuhan. Ya, supaya kita tahu bahwa bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang